Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai media audio visual. Adapun anggota kami yang pertama yaitu Tasya Robayatul Adawiyah dengan NIM 2000044 dengan nomor absen 1. Selanjutnya ada Latifah Ekonomerita dengan NIM 2001400 nomor absen 8. Lalu yang selanjutnya ada Eva Novitasari dengan NIM 2003883 nomor absen 17. Adapun bahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian media audiovisual, yang kedua ada pengertian media audiovisual menurut para ahli, yang ketiga ada tujuan media audiovisual, yang keempat ada manfaat media audiovisual, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan media audiovisual, yang keenam ada contoh media audiovisual. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian media audiovisual. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan pengertian media audiovisual sendiri yaitu media penyampai informasi yang memiliki karakteristik berupa audio atau suara dan visual berupa gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua karakteristik tersebut. Media audiovisual ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Nah, yang pertama ada audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara, film rangkaian suara, dan cetak suara. Untuk audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Adapun yang selanjutnya adalah pengertian media audiovisual menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anderson pada tahun 1994, media audiovisual adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Lalu yang kedua, menurut Barbara dalam bukunya Miarso pada tahun 1994 menyampaikan bahwa media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Nah, dari pendapat ini dapat diasumsikan bahwa media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan gambar yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan media audiovisual yang dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama, tujuan kognitif dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Yang kedua, dapat diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menunjukkan contoh yang menyangkut interaksi siswa. Yang kedua, ada tujuan afektif. Nah, tujuan afektif ini menyangkut media audiovisual merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dalam mantra afektif. Nah, yang kedua dapat menggunakan efek dan teknik. Kemudian media audiovisual juga dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Yang ketiga ada tujuan psikomotorik. Nah, tujuan psikomotorik ini, media audiovisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Yang kedua, dengan alat ini dijelaskan
cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Selanjutnya, ada pun manfaat dari audiovisual. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar dengan menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang disajikan. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama dapat digunakan untuk klasikal. Yang kedua, dapat digunakan seketika. Yang ketiga, digunakan secara berulang. Yang keempat, dapat menyajikan materi secara fisik, tidak dapat bicara ke dalam kelas. Lalu yang kelima, dapat menyajikan objek yang bersifat bahaya. Yang keenam, dapat menyajikan objek secara detail. Yang ketujuh, tidak memerlukan ruang gelap. Yang kedelapan, dapat diperlambat dan dipercepat. Lalu yang kesembilan, menyajikan gambar dan suara. Untuk kekurangannya, yang pertama, sukar untuk dapat direvisi. Yang kedua, relatif mahal. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus. Yang keempat, peralatan harus lengkap. Lalu selanjutnya ada contoh media audiovisual. Media audiovisual gerak merupakan perpaduan dari kedua hal, yakni media audio dan media visual. Contoh dari media audio dan media visual gerak adalah televisi, video, film, serta segala bentuk media audio yang biasa digunakan oleh manusia seperti kaset program dan piringan. VCD atau DVD yang di dalamnya terdapat film ataupun gambar gerak serta audio juga bisa dikategorikan sebagai media audio dan media visual gerak. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.